Shalom, selamat pagi saudara Queen kasih oleh Tuhan. Sebelum kita akan beraktivitas di sepanjang kegiatan kita hari ini, mari kita akan terlebih dahulu membawa di dalam doa dan kita akan belajar firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Engkau karena Engkau sudah baik. Engkau yang sudah menjaga, melindungi kami di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk udara segar yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan menolong setiap kami kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Kesempatan pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Nah, setiap kita ada di dalam bagian dari sebuah keluarga. Ada kita yang berperan sebagai suami atau bapak, ada yang kita berperan sebagai istri atau ibu, ada juga kita yang berperan sebagai anak. Nah, tugas dari orang tua adalah untuk mendidik dan mengarahkan anak-anaknya sehingga memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari kisah kehidupan dari Eli dan juga bagaimana Eli mendidik anak-anaknya. Mari kita akan belajar di dalam firman Tuhan 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belaga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kamu berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih kanak-kanak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun, ibunya membuatkan dia jubah kecil yang membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua.
apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidak didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita belajar dari pola didikan yang dilakukan oleh Eli kepada anak-anaknya dan juga kepada anak asuhnya, yaitu Samuel. Eli berhasil di dalam mendidik anak asuhnya, yaitu Samuel. Samuel menjadi pelayan, kemudian Samuel juga menjadi hamba yang takut akan Tuhan. Sedangkan anak-anak kandung dari Imam Eli ini, mereka adalah anak-anak yang hidupnya tidak benar. Eli berhasil mendidik Samuel, tetapi gagal mendidik anak-anaknya. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, anak-anak Eli ini dikatakan mereka adalah orang dursila. Dalam arti kelakuannya ini jahat atau buruk. Ya, kelakuannya mereka ini jahat atau buruk. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batasan hak dari imam, karena ada ketentuan sendiri. Seorang imam akan menerima bagian apa ketika ada seseorang yang datang untuk memberikan persembahan. Nah, anak-anak Imam Eli ini, ya, ketika ada orang yang datang untuk memberikan persembahan, ya, sementara dagingnya direbus, masih direbus, nah mereka itu datang dengan membawa garpu, ya, bergigi 3. Kemudian garpu itu mereka cucukkan ke dalam daging yang ada di dalam kuali atau ada di dalam panci. Nah, garpu yang mereka tarik ke atas itu, jadi daging yang mereka tarik ke atas itu akan menjadi milik mereka sendiri. Pastinya mereka akan memilih daging yang buat mereka enak, kemudian yang besar. Nah, sisanya mereka tinggalkan. Nah, seharusnya yang pertama, yang menjadi hak pertama adalah Tuhan. Ya, tetapi mereka memilih terlebih dahulu saat daging itu masih dimasak. Bahkan mereka bertindak lebih lagi, yaitu sementara lemak itu belum dibakar, ya, mereka meminta daging yang masih mentah untuk mereka olah sendiri, yaitu untuk dipanggang. Nah, ketika ada orang yang mengarahkan mereka, yang menasihati mereka, mereka tidak mau terima akan hal itu karena mereka akan melakukan tindakan dengan paksaan. Ya, mereka akan melakukan tindakan kekerasan ketika orang-orang itu tidak mau menuruti apa yang diinginkan oleh anak-anak dari Imam Eli ini. Ya. Nah, kehidupan dari anak-anak Imam Eli ini tidak menjadi contoh yang baik
buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Imam Eli adalah seorang imam yang pastinya akan disegani, diteladani kehidupannya. Tetapi mereka tidak melihat sesuatu yang baik dari kehidupan anak-anak Eli. Anak-anak Eli tidak bisa menjadi contoh yang baik buat orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Anak-anak Imam Eli bahkan mungkin menjadi batu sandungan buat orang tuanya. Ya, karena perbuatan mereka adalah orang-orang yang hidupnya tidak benar. Mereka adalah orang-orang yang dursila. Nah, apa yang dilakukan oleh Imam Eli melihat keberadaan atau keadaan dari anak-anaknya? Kita lihat di dalam ayat 23 dan 24. Bagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Eli ini itu terlalu lembut, ya. Terlalu lembut dan tidak tegas kepada anak-anaknya. Dan kita bisa belajar dari hal ini, ya, bagaimana ada kalanya kita sebagai orang tua bisa bertindak lembut kepada anak-anaknya, tetapi ada kalanya kita bisa bertindak tegas kepada anak-anak kita. Nah, apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Kalau kita sebagai orang tua ataupun sebagai nenek, ya, pasti kita tidak ingin kehidupan anak-anak kita seperti kehidupan dari anak-anak Imam Eli yang hidupnya tidak benar, yang tidak mengindahkan Tuhan. Setiap kita pasti tidak ingin hal itu terjadi di dalam keluarga kita. Karena itu, tugas kita sebagai orang tua, didiklah anak-anakmu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, karena Tuhan akan menjamin masa depan dari anak-anak yang takut akan Tuhan. Sedangkan kita, jika kita adalah seorang anak, janganlah kita seperti anak-anak dari Imam Eli yang tidak mau menerima masukan, yang tidak mau menerima teguran dari orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Nah, kita harus siap dan mau untuk menerima didikan untuk membangun hidup kita untuk lebih baik lagi. Nah, demikian renungan pada pagi hari ini. Bila kita boleh ambil peran kita masing-masing, kita sebagai orang tua maupun kita sebagai anak. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan menolong kami untuk kami sebagai orang tua dapat mendidik dan mengarahkan anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Apabila kami sebagai anak, biarlah Tuhan akan menolong kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang mau menerima teguran, didikan dari orang tua kami Tuhan, ataupun orang yang lebih tua dari kami. Biarlah kami tidak menjadi anak-anak yang keras hati Tuhan, tetapi kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami, yang kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.